Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir tepat waktu pada kegiatan hari ini. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Aduh, jawabannya kok kayak masih lemas ya, masih pagi padahal. Oke, nanti ibu itu ada jargon nih. Kalau ibu bilang tanya bagaimana kabarnya teman-teman, nanti teman-teman jawabnya gini, tubuhku, hatiku, pikiranku, fine, fine, good. Oke teman-teman, udah paham belum apa ibu peragakan lagi? Oke, perhatikan lagi ya teman-teman, perhatiin ya, sekali lagi ibu perhatiin. Kalau ibu ditanya bagaimana kabarnya teman-teman, nanti teman-teman jawabnya gini, tubuhku, hatiku, pikiranku, fine, fine, good. Oke, udah paham semua? Ya. Oke, ibu tanya ya, bagaimana kabarnya teman-teman? Tubuhku, hatiku, pikiranku, fine, fine, good. Oke, bagus semuanya teman-teman. Jangan tepuk tangan buat aku sendiri. Oke, sebelum melakukan kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing Hindu. Selesai. Oke, ibu cek kehadiran dulu ya, supaya kalian udah belum kenal apa udah kenal semua nih? Pada kenal ya, yaudah biar semakin akrab, kenal dan saling enjoy lah, kalau biar nggak canggung kalau ketemu nanti di kelas saling menyapa seperti itu ya. Bisa kita perkenalan dulu ya, sebutin nama dan juga hobi. Nah barangkali kalau hobinya sama kan bisa diajak main bareng, enjoy bareng seperti itu. Bisa dimulai dari mbak yang paling ujung manis nih mbak, sebutin nama dan wah hobinya menggambar. Lanjut mbak, hobi menggambar. Wah tuh hobinya sama tuh, bisa nanti join bareng, ikut ekskul menggambar bareng. Lanjutnya ada Nama tulisan, hobi menggambar, nama saya, hobi memasak. Nah calon ibu idaman banget. Beda ibu sendiri ya. Perkenalkan, nama ibu Bu Vivi. Hobinya membaca. Sekarang nama saya Cinta, tapi penulis. hobinya menulis. Lanjutnya main game. Wah lanjutnya mbak yang kemarin hobi belajar. Wah tuh hobinya belajar. Udah kenal semua kan teman-teman? Udah ibu coba ya. Coba mbak ini sebutin, mbak ini hobinya apa, namanya apa, siapa? Wah bagus. Oke mbak Tina, coba ini mbak ini siapa namanya? Wah punya memasak. Mbak Fitri, coba ini mbak ini siapa namanya? Oke, berarti teman-teman semua udah saling akrab dan saling kenal ya. Oke, baik teman-teman, sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan kunjungan kelompok belum? Belum. Oke, tidak apa-apa. Jadi ibu di sini akan jelaskan bimbingan kelompok itu apa. Bimbingan kelompok itu bantuan yang diberikan kepada kelompok yang terdiri dari 2 sampai 10 orang. Nah nanti kita membicarakan dan mendiskusikan bersama mengenai topik yang masih hangat dan aktual seperti itu. Oke, jadi topik yang akan kita bahas yang seputaran kita yang masih hangat, yang masih in
Mungkin dari teman-teman ada yang usul atau memberi pendapat dari Mbak AS mengenai apa yang lagi benar-benar lagi in. Kan ini masa-masanya pandemi kan, mungkin teman-teman belajarnya ada kesulitan atau mengalami burnout, jenuh dalam pelajaran yang secara daring selama ya hampir kurang lebih 9 bulan. Mungkin ada usulan atau apa? Tidak ada? Mbak Bintang, Mbak Nikmah, Mbak Mildia, Mbak Tina, Mbak Fitri, dan Mbak Ella. Ada usulan? Oke, baik teman-teman. Kita tentuin topiknya dulu ya. Yang lagi in, yang lagi hangat bisa kita diskusikan bersama. Mungkin dari teman-teman ada usulan, bisa dari oke, Good Semalam ya, karena masa pandemi gitu ya. Mungkin Mbak Ella, oh Good Semalam juga. Dari Mbak Fitri, oh pada Good Semalam juga. Mbak Tina, oh Good Semalam. Mbak Milda, oh bosan di rumah, oh iya ya belajar di itu. Mbak Nikmah, oh ketegangan game, oh ya hobinya juga ngegame ya Mbak. Mbak Bintang, oh kebut semalam. Oke, dari teman-teman semua ternyata mengalami permasalahannya juga sama ya mengenai tentang belajar sistem kebut semalam juga. Jadi di sini kita simpulkan aja ya, kita spesifikkan lagi mengenai belajar. Nah, teman-teman di rumah kan pasti merasa kejenuhan, mengalami kejenuhan, mengalami stres ya. Kita lebih spesifikkan lagi mengenai permasalahan belajar. Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa topik itu mengenai belajar lebih cerdas daripada belajar lebih keras. Nah, tujuan dari layanan bimbel momok ini agar supaya teman-teman semua itu tahu membandingkan antara belajar lebih cerdas dengan belajar lebih keras. Oke, nanti teman-teman itu mendiskusikan beberapa topik. Nah, Ibu harap kalian semua ikut berpartisipasi di sini ya. Nanti tugas kalian itu ikut memberikan pendapat kalian. Jadi di sini tuh kalian bebas berpendapat, bebas memberikan asumsi kalian, tidak mempengaruhi nilai kalian kok. Nanti Ibu akan bagi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 2, karena ini berjumlah 7 ya. Nanti ada yang 3. Tapi Ibu bagi jangan yang sini, nanti ada yang berpindah ya seperti itu. Oke, Ibu bagi dulu ya. Ibu bagi ya, Mbak Fitri dengan Mbak Nikmah jadi satu kelompok, Mbak Milda, Mbak Tina, Mbak Bintang satu kelompok, dan Mbak Ella sama Mbak As kelompok. Oke, bisa berdiri sebentar, yang itu tukar tempat duduk. Oke ya, saya tukar tempat duduk, Mbak Nikmah sana. Nah, oke, bisa. Nah, kalian udah saling kenal kan ya, jadi apa enjoy. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan topiknya ya mengenai belajar lebih cerdas dengan belajar lebih keras. Nah, ini Ibu ada folio, nanti kalian berdiskusi beberapa poin yang perlu kalian. Nah, ini 1. Pulpennya ya 1. Nah, nanti teman-teman itu ada yang salah satu menuliskan, terus ada yang nanti menyimpulkan kita hasil diskusi kalian berdua. Mungkin bisa dicatat apa aja yang perlu didiskusikan bareng-bareng. Catat ya. Menurut pendapat kalian apa itu belajar? Bisa dicatat dulu, nanti didiskusikan bersama kelompok. Sesuai pendapat kalian aja, nggak apa-apa kok. Ini tuh nggak ada yang salah. Jadi menurut pendapat kalian sendiri. Menurut kalian apa itu belajar? Catat.
itu yang pertama. Menurut pendapat kalian ya, apa itu belajar? Oke, sudah. Kemudian yang kedua, menurut saudara, apa perbedaan dari belajar lebih cerdas dengan belajar lebih keras? Perbedaan belajar lebih cerdas dengan belajar lebih keras. Perbedaan belajar lebih cerdas dengan belajar lebih keras. Oke, yang ketiga, bagaimana sikap belajar yang baik menurut kalian? Bagaimana sikap belajar yang baik menurut kalian? Kemudian yang terakhir, bagaimana langkah-langkah belajar lebih cerdas menurut kalian? Langkah-langkah belajar lebih cerdas menurut kalian. Belajar lebih cerdas. Ya, nanti tugas teman-teman itu mendiskusikan itu ya, memberikan pendapatnya. Ibu kasih estimasi waktu sekitar 15 menit. Kalau ada yang ditanyakan, bisa tanyakan ke ibu. Kalau ada yang mengalami kesulitan atau mengalami apa, kurang paham atau masih belum ngerti, dan tanyakan kelompok dari kelompok berbintang. Maksud dari nomor 3 apa? Menurut teman-teman itu sikap belajar yang baik menurut teman-teman itu seperti apa? Sikap belajar yang baik. Sikap belajar yang baik. Oke, waktunya kurang 3 menit lagi ya teman-teman. Kalau sudah ya nanti kita
presentasikan. Kalau ada yang belum tahu bisa tanyakan. Kalau ada kesulitan. Adakah kesulitan, Mbak As? Enggak ada. Oke, mungkin sudah cukup waktunya, sudah 15 menit ya teman-teman. Oke, sini udah semua kan? Bisa diletakkan dulu pensil dan bukunya. Baik, kok udah pada lemes semua ya? Yaudah, kita main permainan dulu ya biar tambah semangat, tambah teman-teman itu biar nggak lemes. Permainan nih namanya rantai suara. Jadi teman-teman itu nyebutin nama sama pelajaran yang disukai. Dari sini nanti Mbak ini nyebutin ini namanya siapa, terus pelajarannya apa yang disukai, kayak gitu ya Mbak. Oke, bisa dimulai dari Mbak Nikmah. Nama kalau pelajaran. Ya, nama sama pelajaran yang disukai. Suaranya lebih keras biar teman-temannya pada dengar. Nama Nikmatul Maula. Pelajaran favorit bahasa Arab. Dimulai dari Mbak nyebutin apa. Nama Siti Muhammadiyah. Pelajaran favorit bahasa Indonesia. Disebutkan Mbak Nikmah tadi. Pelajaran bahasa Arab. Oke, dilanjut. Nanti berarti Mbak Ella nyebutin Mbak Nikmah, Mbak Fitri. Nama Nabila Kristiana. Oke, disebutin. Belajar Nikmah bahasa Arab. Oke, Fitri bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Lanjut Mbak. Dari perkenalan dulu, baru sebutin. Nama Asralia. Pelajaran favorit IPS. PS, sebutin dari. Pelajaran favorit Nikmah bahasa Arab. Pelajaran favorit Fitri bahasa Indonesia. Pelajaran favorit matematika. Oke, lanjut Mbak Bintang. Kenalkan nama saya Bima Zahra. Mata pelajaran kesukaannya dan IPA. Pak, bisa dilanjut dari Mbak. Sebutin satu-satu. Mbak Nikmah bahasa Arab, Mbak Fitri bahasa Indonesia, Mbak Ella matematika, Mbak Aas IPS. Oke, Mbak Yanti. Bahasa Inggris disebutin dari teman ujung sampai Mbak Bintang. Oke. Iya, Mbak. Namanya siapa? Oke. Salah. Yang IPA Mbak Bintang. Berarti Mbak Milda yang kanan. Jadi teman-teman disepakati mau hukumannya apa nih? Mau nyanyi, joget, atau dari Mbak Milda Ustaz sendiri? Mau apa? Mau apa kok? Mau joget, nyanyi, atau apa? Nih teman-teman mau joget. Mau lihat jogetannya Mbak Milda? Joget TikTok mungkin? Apa? Mau nyanyi? Nyanyi pop? Nyanyi? Oke, nyanyi berarti nyanyi Balanku aja diganti vokal O. Oke, bisa dimulai? Ayo, bisa di itu nyanyi nggak apa-apa kok. Yang keras kan sama teman-teman udah saling kenal. Nanti juga ketemu. Satu. Lebih keras ya Mbak. Oke, karena tadi yang salah Mbak Milda ya. Coba Mbak Tina gantian. Sebutin nama terus gantian itu. Disebutin dari Mbak
Maaf sampai Mbak Melda. Bunda Ema novel favoritnya bahasa Arab. Mbak Fitri novel favoritnya bahasa Indonesia. Mbak Ella novel favoritnya matematika. Selanjutnya novel favoritnya IPS. Novel favoritnya IPA. Mbak Nida novel favoritnya Ayo. Oke, betul ya, berarti Mbak Melda yang salah. Ya bisa dimulai. Ya nggak apa-apa kalau Mbak nyanyi. Nyanyi kan apa kan ya Mbak udah ya bisa. Diganti vokal. Oh ya mau ganti vokal I nggak apa-apa. Dari teman-teman ada usulan lain apa mau nyanyi atau apa gitu? Ayo Mbak Melda. Bolonku oh tolongmu atau bilinki mau pakai I kok. Mau joget atau nyanyi? Ya, nyanyi ya udah nyanyi. Silahkan. Ayo. Kita tarik nafas, mari hembuskan. Nyanyi. Lebih keras Mbak, biar teman-temannya ikut mendengar terus kasih tepuk tangan. Semangat semua ya. Oke, balik lagi ke laptop. Oke, udah diskusi semua kan ya teman-teman. Jadi di sini perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil diskusi teman-teman. Gitu. Oke, mungkin bisa dimulai dari kelompok mana dulu? Apa mau itu acung sendiri? Siapa dulu yang mau mengajukan diri atau ibu tunjuk? Ayo siapa? Apa ibu tunjuk? Kalau nggak ada ibu tunjuk ya. Oke. Putri Hamadia dan Novel Maulana. Oke, bisa dikerasin lagi Mbak suaranya biar teman-temannya pada dengar. Apa itu belajar? Belajar adalah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua, yang tadinya tidak sungguh-sungguh menjadi sungguh-sungguh dan meraih kesuksesan. Apa perbedaan belajar lebih cerdas dan lebih keras? Belajar dengan cerdas adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan bisa meraih kesuksesan. Belajar dengan keras adalah belajar tidak melihat keadaan sendiri, belajar yang tidak melihat keadaan di tengah malam hari. Bagaimana sikap belajar yang baik menurut kalian? Belajar dengan baik adalah belajar di setiap hari, selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu, belajar dengan menentukan waktu. Bagaimana langkah-langkah belajar lebih cerdas menurut kalian? Belajar setengah matang, beristirahat sebentar, lebih sedikit belajar satu matang, yang pasti bisa membagi waktu. Oke, udah selesai. Mungkin ada yang mau mengajukan atau ibu tunjuk lagi nih? Bisa langsung ibu tunjuk ya, waktunya Mbak Bintang. Siapa yang mau membacakan? Perkenalkan, nama saya Bintang dan berkelompok dengan Mbak Dinar dan Mbak Ida, karena Mbak Ida
dari sekarang terakhir kelompoknya Mbak As menyampaikan hasil diskusinya bersama Mbak Ella. Ayo siapa yang membaca ini? Mbak Ella, bisa dibaca. Suaranya lebih keras lagi biar teman-teman yang dari SMA dengar. Bisa dimulai. Perkenalkan, nama saya Asalia dan Laila Putri. Apa itu belajar? Belajar adalah ilmu yang bermanfaat agar kita lebih mengetahui pelajaran. Kita harus mengalami materi-materi. Apa perbedaan dari pelajaran lebih cerdas dengan pelajaran lebih keras? Belajar lebih cerdas adalah efektif dalam waktu belajar. Akurat dalam belajar yang lebih keras adalah belajarnya yang tergesa-gesa dalam waktu singkat, butuhkan tempat yang nyaman untuk belajar. Bagaimana sikap yang baik menurut kalian? Membaca buku yang baru kita pelajari, mengerjakan soal-soal yang diberikan kepada guru. Bagaimana langkah-langkah belajar lebih cerdas menurut kalian? Belajar dengan misalnya nyaman, mengelompok pelajaran yang penting. Oke, semuanya jawaban teman-teman semua itu benar. Jadi ibu di sini akan menambahi sedikit. Kemudian D-nya itu dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, A-nya itu merujuk yang D, akurat, dapat diukur. Nah, dapat diukur itu tujuan. Kemudian S-nya itu spesifik dari tujuan dari pembelajaran kalian. Seperti itu. Terus kalau belajar lebih keras itu sering menjadwalkan. Jadi teman-teman itu lebih banyak belajar daripada istirahat. Kalian itu kalau ada ulangan, sistemnya itu langsung pakai sistem tugas malam, nggak dipipil kayak gitu, nggak dicicil dari sebelum-sebelumnya kayak gitu. Kemudian kalian mencari tempat yang benar-benar harus sesuai dengan kalian. Misal kalian tuh sukanya di sepi, sama kalian itu selalu mencari tempat yang di sepi terus kayak gitu, tidak pernah mencoba yang hal lain yang baru seperti itu. Kemudian yang nomor 3 ya, sikap belajar yang baik. Sikap belajar yang baik itu ya kalian itu datang tepat waktu pada waktu kelas sudah dimulai, kemudian menyenangi dan menyukai pelajaran baik itu teori maupun praktek, kemudian membaca buku seperti yang tadi sudah disebutkan kelompoknya Mbak Aas. Jadi ya mungkin sedikit yang ibu tambahkan karena jawaban dari teman-teman itu sudah benar seperti itu. Kalau kita ada salah satu teman yang mau menyimpulkan hasil diskusi kita kali ini, mungkin dari teman-teman mau menyimpulkan jadi apa perbedaan dari belajar lebih cerdas dan belajar lebih keras. Mungkin dari Mbak Mas, ada teman-teman yang mau menyimpulkan hasil diskusi ini. Oke, Mbak As, coba apa? Belajar lebih cerdas adalah efektif dalam waktu belajar, akurat dalam pembelajaran. Belajar lebih keras adalah belajarnya dengan sangat tergesa-gesa dalam waktu singkat. Oke, ada lagi? Ya. Ya. Oke, mungkin dari teman-teman semua ada yang mau menyimpulkan hasil diskusi kita kali ini? Oke, Mbak Tina, soalnya bisa lebih keras, Mbak. Belajar lebih cerdas adalah belajar lebih giat. Belajar lebih keras adalah belajar Oke, baik. Jadi sesuai kesimpulan teman-teman udah bisa dipahami kan ya mengenai perbandingan antara belajar lebih cerdas dan belajar lebih keras. Oke, kita diskusinya udah selesai. Ibu ada sedikit refleksian ya. Setelah kalian sudah melakukan diskusi bersama, terus mendengarkan presentasi dari hasil tiap kelompok
tiap kelompok. Kalian pasti sudah tahu ya mengenai perbandingan. Oke, Ibu Rafael. Jadi menurut teman-teman itu belajar itu apa? Mungkin ada yang angkat tangan memberikan pendapatnya. Ayo, siapa dulu? Ya, Mbak Bintang. Belajar adalah membaca yang diajarkan oleh guru saat kita berangkat sekolah. Oke, ada lagi. Apa itu belajar? Setelah kita tadi melakukan diskusi tadi, belajar itu apa? Oke, Mbak Nima. Belajar adalah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, bagus. Oke ya. Ini tadi ya pengertian belajar. Kemudian menurut kalian adakah perbedaan antara belajar lebih cerdas dengan belajar lebih keras? Oke, Mbak Tela. Ya, Ya. belajar cerdas adalah efektif dalam waktu belajar, akurat dalam menjawab. Kalau Lebih keras. lebih keras adalah belajar yang tergesa-gesa dalam waktu belajar. Ya. Oke, ada yang lain lagi? Oke, Mbak Fitri. Belajar dengan cerdas adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan bisa meraih kesuksesan. Sedangkan belajar dengan keras adalah belajar tidak melihat keadaan sendiri. Oke, bagus. Dari kalian semua, menurut kalian kapan saat yang menyenangkan dan saat yang tidak menyenangkan dalam belajar? Siapa yang mau ngasih pendapat refleksi setelah? Oke, Mbak Tina. Iya. Di waktu pagi. Kalau saat belajar yang tidak menyenangkan malam. Oke, berarti Mbak Tina itu saat yang menyenangkan itu di pagi dan tidak menyenangkan malam. Oke, satu lagi siapa mungkin? Oke, Mbak Tina. Waktu luang. Yang tidak menyenangkan menurut Mbak Milda. Waktu mepet. Oke, berarti menurut Mbak Milda itu belajar yang menyenangkan itu di waktu luang dan yang tidak itu di waktu yang mepet ya, terpisah-pisah seperti itu. Oke, baik. Kemudian kesulitan apa yang biasanya teman-teman temui ketika belajar? Kesulitan. Oke, Mbak As. Oh, dalam mengerjakan PR. Oke, mungkin ada lain lagi yang mengalami kesulitan dalam belajar. Mbak Nikma. Saat lampu mati. Oke, nah dari kesulitan belajar itu, mengapa kesulitan, kan kalau dari Mbak As dulu, kenapa mengerjakan Mbak itu Mbak As mengalami kesulitan? Kenapa? Karena kalau tidak ada materi-materi Kurang lengkap gitu. Oke, mungkin ada lain lagi ya. Kalau dari Mbak Nikma, kenapa lampu mati itu yang menjadikan Mbak Nikma itu mengalami kesulitan dalam belajar? karena sulit mengerjakan soalnya Oke, gelap ya. Biasanya kalau kalau Mbak Nikma itu lampu mati jadi gelap mengerjakan ya, tidak bisa mengerjakan. Kalau Mbak As itu nggak ada materi jadi gitu. Kalau dari teman-teman sendiri ada nggak yang selain dari Mbak As dan Mbak Nikma? Mungkin ada lagi? Ada. Biasanya kalau teman-teman mengalami kesulitan dalam belajar itu apa yang dilakukan teman-teman? Mungkin dari Mbak As karena yang itu kesulitan belajar mengerjakan PR. Biasanya apa kalau kesulitan dalam belajar PR terus ada materi, biasanya apa yang dilakukan? Selain meminjam buku teman, apa? Selain meminjam buku teman, mungkin dari
dari teman-teman biasanya apa kalau kalian susah mengerjakan PR ketika nggak ada materi, selain meminjam buku teman apa? Mbak As meminjam buku teman. Kalau dari teman-teman apa yang biasanya dilakukan kalau mengalami kesulitan dalam mengerjakan PR? Dari Mbak Tina apa? Biasanya apa sih yang dilakukan kalau teman-teman itu sulit dalam mengerjakan PR selain meminjam buku kalau nggak ada materi kayak gitu? Biasanya apa yang dilakukan? Adakah pendapat? Browsing. Oke, selain browsing dan meminjam buku teman, ada lagi? Tanya guru. Oke, tanya bu guru. Ada lagi nggak? Udah, nggak ada. Ya udah. Jadi yang sesuai teman-teman yang dikatakan itu benar. Jadi kalau kita mengalami kesulitan dalam mengerjakan PR, belajar materi itu solusinya bisa pinjam buku teman kayak gitu. Terus bisa ke perpustakaan, pinjam buku yang lebih komplit kan biasanya perpustakaan. Terus benar itu browsing kayak gitu, cari-cari referensi dari e-book kayak gitu, Google yang bisa dipercaya sumber-sumbernya. Kemudian bisa tanya ke guru mapelnya yang memberikan tugas kayak gitu, bisa tanya lebih jelasnya. Oke. Selanjutnya bagaimana sikap belajar yang baik menurut teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Oke, Mbak Ella. Jangan perpustakaan. Oke. Mengerjakan soal-soal yang tidak Udah. Mungkin ada yang mau nambahi? Oke, Mbak Hilda. Oke, tidak mengabaikan tugas. Oke, siap betul. Selanjutnya apa langkah-langkah belajar lebih cerdas? Mungkin teman-teman. Oke, Tina. membaca buku setiap hari, Oke. menghafal ataupun mengingat yang ada di dalam buku itu. Terus Dan mungkin ada teman-teman yang mau menambahi. Oke, Fitri. belajar setengah novel, beristirahat sebentar. Oke. Habis itu belajar setengah novel lagi. Oke. Sesuai dengan langkah-langkah kalian ya, itu ya betul apa yang dikatakan dari teman-teman. Mungkin ada lain yang mau berpendapat? Sudah cukup? Oke. Ibu akan mau nanya nih. Jadi kalian kan sudah tahu ya antara perbandingan belajar lebih cerdas dan belajar lebih keras. Nah, kira-kira kalian itu kapan akan melakukan belajar lebih cerdas? Oh ya, kalian itu lebih mau menginginkan lebih cerdas apa lebih keras? Oke, nah kira-kira kapan kalian akan melakukan belajar lebih cerdas? Mungkin dari siapa dulu yang mau menyampaikan pendapat? Bisa angkat tangan. Mungkin dari Mbak Ella. Kapan sih kalau kan Mbak Ella tadi nilainya lebih cerdas ya. Nah, kapan Mbak Ella akan melakukan belajar lebih cerdas? Di waktu pagi hari. Kalau dari Mbak Fitri? Di waktu luang. Mbak As? Di waktu pagi. Mbak Nikmah? Malam. Mbak Tina? Pagi. Mbak Bintang? Mbak Milda? Oke, waktu luang. Oke, jadi kalian semua sudah mengetahui ya antara perbedaan belajar lebih cerdas dan belajar lebih keras. Mungkin ada salah satu dari teman yang mau menyimpulkan hasil setelah refleksi dan diskusi yang tadi. Mungkin satu orang aja. Ibu tunjuk atau nggak usah tunjuk lah. Kalian kan udah belajar bersama-sama, diskusi bersama, nggak perlu takut dan nggak perlu malu kan. Kalian udah akrab kayak gitu. Siapa yang mau mewakili? Oke, setelah kita diskusi, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin ingin ditanyakan atau hal lain gitu yang berkaitan dengan topik kita kali ini. Kalau tidak ada mungkin bisa disimpulkan ya hasil diskusi kita kali ini. Oke, Ibu akan minta dari kalian yang coba menyimpulkan hasil diskusi kita kali ini. Mungkin dari teman yang mau menyimpulkan, memberikan pendapatnya. Siapa dulu? Saya. Oke, Bintang. Menurut saya itu belajar
belajar itu satu kegiatan dari kita sendiri. Kemudian belajar lebih cerdas itu dari kitanya sendiri untuk lebih rajin atau tidaknya. Kalau belajar lebih keras, belajar yang kita tidak inginkan tapi sudah waktunya sudah datang seperti ulangan. Oke, baik. Mungkin ada teman-teman yang satu lagi yang nyimpulin hasil diskusi kita kali ini. Oke, Mbak Tina. Menurut saya belajar itu belajar dengan giat. Oke, belajar dengan giat. Belajar lebih keras. Oke, baik, Ibu akan menambahi sedikit kesimpulan ya. Jadi teman-teman di sini itu belajar itu suatu kegiatan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak terampil menjadi terampil gitu. Terus belajar yang lebih cerdas itu tadi, cerdas itu ada singkatan yaitu cerdik, mengelola belajar, itu efektif, R-nya itu realistis. Jadi kita kalau dalam menargetkan suatu pencapaian kita tuh harus realistis, jadi kita melihat kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri. Kalau kita tahu kita itu kurang dalam hafalannya, jadi kita cari apa yang sekiranya bisa membantu kekurangan kita, juga kelebihan kita. Misal kelebihan kita itu dalam metode hitung, nah kita juga perlu ditingkatkan gitu. Nah kemudian D-nya itu dapat diukur. Nah tujuan kalian itu bisa diukur kayak gitu. Apakah ini tuh bisa kalian semua itu lampaui atau tidak. Jadi kalian itu kalau dalam menetapkan target, nah itu tuh sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan kelebihan dan kekurangan pada diri kalian sendiri. Kemudian A-nya itu akurat kayak gitu. Akurat juga sama ya, itu dapat diukur. Kemudian yang S-nya itu spesifik, jadi tujuan kalian dalam belajar itu dispesifikin lagi. Kalian itu misal pengen mendapat peringkat kayak gitu, pengen mendapat peringkat 1. Nah apa sih yang kalian perlu capai dalam selama 1 semester itu? Membuat target belajar, kenali lingkungan kamu, mungkin kita batasi juga waktu menonton TV, kemudian waktu mengobrol, waktu chat-chatan, ataupun waktu bermain dengan belajar kayak gitu. Kita juga harus pintar-pintar membagi waktu luang antara belajar dan juga bermain kayak gitu. Terus juga jangan lupa mengerjakan tugas itu dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Kita lebih menggunakan belajar lebih cerdas, karena kalau belajar lebih cerdas juga banyak kelebihan dan kemanfaatan juga buat diri kita sendiri. Oke, baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Oke, kalau sudah Bu akhiri ya. Oke, karena ini kan sudah hampir mau itu ya ujian ya. Kalian tetap semangat, semoga dilancarkan juga. Jangan pantang menyerah, tetap optimis dalam mencapai target kalian untuk ke depan. Oke, kalau begitu Ibu akhiri ini. Sebelum kita tutup kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa, karena tadi sudah kita buka dengan doa. Oke, kalau gitu ada yang mau memimpin doa? Mbak Fitri? Yaudah, Ibu tutup ya. Kalau begitu kita tutup dengan doa ya. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, selesai. Sekian, terima kasih. Tetap semangat dan jaga diri kalian. Stay healthy, stay care. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.